warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan usaha kuliner bakso Roni dengan beranggotakan dua. Pertama, bisnis kuliner, yaitu salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan jual beli masakan. Bisnis kuliner dari kelompok kami yaitu bakso. Bakso ialah jenis olahan bola daging yang terbuat dari daging ayam, ikan atau udang, bahkan daging kerbau. Bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening dicampur mie, bihun. Kuliner ini salah satu bisnis usaha kuliner yang menjual produk bakso campur yang ada di Kota Kediri. Bakso ini dibuat dengan bakso ini merupakan usaha perseorangan yang berdiri pada tahun 2018, alamat Jalan Betet Bawang, Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Buka 12 jam, yaitu dari jam 9 sampai jam 9 malam. Dengan menerima pesanan, jika bisa menghubungi 0857 3115 8382. Dapatkan keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Yang kedua, yaitu membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, menarik konsumen untuk merasakan produk olahan bakso campur supaya mencapai target penjualan. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk olahan bakso yang ditawarkan. Dan yang terakhir, yaitu memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen. Sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, kebebasan finansial untuk pemilik bisnis. Yang kedua, membuka peluang berbisnis yang menjanjikan. Yang ketiga, membantu konsumen untuk hidup sehat dengan produk olahan bakso yang ditawarkan. Keempat, keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan berlipat. Yang kelima, membantu membuka peluang kerja di masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, bebas melakukan inovasi untuk mengembangkan produk olahan. Bakso Roni tersebut yaitu bakso desa rasa kota dengan harga 6.000 per porsi, dengan isi 3 bakso, 1 tahu bakso, siomay, dan bakso goreng, dengan pelayanan yang baik dan tempat yang strategis. Dengan di sini ada rentang harga yaitu dari lontong 2.000 rupiah, bakso 1.000 rupiah, tahu bakso 1.000 rupiah, siomay 1.000 rupiah, bakso goreng 1.000 rupiah, es jeruk 3.000 rupiah, es teh 2.000 rupiah, dan kopi 2.000 rupiah. Bakso desa rasa kota ini dengan harga 6.000 yang terdiri dari daun bawang, tahu bakso, kaldu, mie, bawang goreng, bakso, siomay, dan bakso goreng. Itu yaitu 1 porsi bakso Roni. Dengan pelayanan baik, yaitu dengan pelayanan yang cepat dan tempat yang nyaman serta bersih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puji Lady Rahmaningrum dengan NIM 3021907. Nah, oke. Sebelumnya, teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau jualan bakso itu omsetnya bisa ratusan juta? Bukan hanya puluhan juta, tapi omsetnya itu ratusan juta per bulan. Wah, terheran-heran pastinya ya. Nah, untuk itu, supaya lebih tahu kok bisa sih omsetnya itu ratusan juta. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis usaha dari bisnis kuliner bakso Roni, yang tentunya data ini saya peroleh dari wawancara pemilik bisnis kuliner bakso Roni. Baik, yang pertama ada modal usaha, kemudian ada juga modal investasi. Nah, yang pertama itu ada pemasukan modal.
Jadi sumbernya itu untuk mendirikan usaha dari Mbak Suroni ini berasal dari tabungan milik pribadi dan pinjaman bank. Untuk tabungannya sendiri itu senilai 10 juta dan pinjaman banknya senilai 50 juta, sehingga pemasukan modalnya sebesar 60 juta. Kemudian untuk modal operasionalnya ya, untuk jenisnya yaitu modal untuk mendirikan kios. Ya, jadi kios tersebut didirikan di tanah milik pribadi. Jadi kios tersebut tidak sewa tetapi mendirikan, jadi membangun kios. Nah, untuk modal mendirikan kios itu menghabiskan dana sebesar 40 juta. Kemudian dilanjut dengan modal investasi, di mana modal investasi maka total modal awalnya sebesar 56 juta 82.000 sebesar 56 juta 82.000 rupiah. Kemudian untuk sisa modalnya yaitu pemasukan dikurangi dengan total modal awal, di mana total pemasukan tadi sebesar 60 juta dan total modalnya tadi 56 juta 82.000. Nah ya, itu dikurang jadi sisa modalnya sebesar 3.918.000 rupiah. Ada proyeksi pendapatan. Nah, dari hasil wawancara kemarin, untuk pendapatan per hari dari usaha kuliner Mbak Suroni itu seharinya 13 juta rupiah. Nah, jadi total pendapatan per bulannya ya kira-kira itu 390 juta rupiah. Nah, itu dari 13 juta dikalikan 30, dimana kan per bulan itu rata-ratanya 30 hari ya. Selanjutnya ada biaya operasional. Ya, jadi biaya operasional ini meliputi gaji karyawan, kemudian ada biaya listrik dan air, kemudian ada biaya bahan bakso, biaya gas dan plastik, biaya lontong, dimana lontongnya itu beli jadi ya, jadi mengeluarkan biaya untuk membeli lontong. Kemudian ada biaya minuman. Untuk gaji karyawannya ini per hari ya. Nah, biaya untuk menggaji karyawan itu senilai 40.000 ya, jadi biaya bebannya per bulan itu 1.200.000. Kemudian biaya listriknya ini 1 bulan yaitu sebesar 250.000. Kemudian untuk biaya bahan bakso per harinya itu 1 juta, jadi kalau untuk 1 bulan itu ada 30 juta. Kemudian ada biaya gas dan plastik, di mana per harinya itu menghabiskan sebesar 50.000, jadi untuk per bulannya itu 7.500.000. Kemudian untuk biaya lontong ya, untuk pemesanan lontong itu sebanyak 30 buah itu per hari juga. Nah, biayanya itu untuk 30 ya, keseluruhan 30 lontong itu 45.000, jadi per bijinya itu harganya 1.500. Nah, untuk per bulannya sehingga dikeluarkan 1.350.000. Kemudian untuk biaya minuman yaitu untuk 1 bulan ya, pembeliannya 1 bulan sekali, biayanya itu menghabiskan 850.000. Nah, dari total biaya beban per bulannya didapatkan 35.150.000. Kemudian ada pajak restoran, di mana pajak restoran ini sebesar 10% dan dibayar setiap bulannya. Untuk perhitungan pajak restoran sendiri yaitu pendapatan dikali dengan tarif pajak, yang mana pendapatannya tadi yaitu 390 juta dikali tarif pajaknya yaitu 10%. Jadi pajak restorannya itu sebesar 39 juta rupiah. Nah, ini untuk laba setiap bulannya. Seperti yang saya katakan tadi kan, kok bisa sih omsetnya itu ratusan juta
Nah, memang pendapatannya pun sudah tinggi ya. Jadi itu kelebihan dari bisnis kuliner, yaitu pendapatan atau keuntungannya itu bisa berkali-kali lipat. Makanya kenapa laba atau omsetnya itu tinggi gitu. Nah, untuk laba per bulannya rumusnya seperti ini ya. Jadi pendapatan bulanan dikurangi operasional bulanan dikurangi pajak restoran, di mana pendapatan bulanannya itu sebesar 390 juta, kemudian operasional bulanannya sebesar 35.150.000 dan pajak restorannya tadi 39 juta. Jadi laba per bulannya itu sebesar 315.850.000 rupiah. Yang selanjutnya ada payback period. Nah, jadi ini bisa jadikan acuan ya. Kira-kira modal kita balik nggak sih gitu. Baliknya kapan sih, modal kita awal itu baliknya kapan. Nah, jadi ini adalah perhitungan dari payback period. Rumusnya adalah total modal, jadi modal awal ya, kemudian dibagi dengan laba bersih per bulan. Untuk total modalnya yaitu sebesar 56.082.000 rupiah dibagi dengan laba bersih per bulannya yaitu sebesar 315.850.000 rupiah, dan hasilnya adalah 0,18. Nah, 0,18 ini kita konversikan ke dalam hari ya. Jadi 0,18 itu kan sama dengan 18/100 ya. Kita kali 30 hari ya, karena tadi kan kita menghitungnya per bulannya, jadi ini kita jadikan hari. Nah, didapatkan 6 hari. Jadi payback periodnya dari mulai mendirikan bisnis dan penghasilannya itu bisa kembali ya, uangnya itu bisa kembali, uang modalnya bisa kembali dalam 6 hari. Nah, kemudian untuk keuntungan dari bisnis kuliner ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, keuntungan bisnis kuliner itu banyak. Jadi keuntungannya itu apa aja? Yang pertama, terdapat banyak ragam kuliner yang dapat dipilih. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu kuliner itu sangat banyak sekali ya, baik itu kuliner tradisional maupun modern ataupun yang sudah dimodifikasi. Kemudian yang kedua, keuntungan kedua adalah modal tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga ada inovasi produk dapat dilakukan dengan mudah. Jadi kita bisa mengkreasikan produk kita. Jadi biar nggak sama lah kayak pesaing-pesaing yang lain. Kemudian yang keempat ada makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Ya, ini seperti yang poin pertama ya, hampir mirip. Jadi kan orang kan butuh makan ya, jadi kalaupun jualan makanan ya pasti makanan itu dibutuhkan orang banyak gitu. Kemudian ya, selain dari keuntungan pasti juga ada kerugian. Kerugiannya itu apa aja sih? Yang pertama, masa kadaluarsanya itu singkat ya, jadi itu nggak bisa awet ya. Kemudian yang kedua ada harga bahan baku yang mungkin berubah-ubah. Jadi bahan baku itu bisa berubah-ubah harganya. Kok bisa? Biasanya itu harga bisa naik, harga bisa turun tergantung harga dari pasar. Kemudian yang ketiga, makanan yang dingin, mengeras atau bentuknya rusak itu tidak disukai konsumen. Jadi kenapa kok bisa tidak disukai konsumen? Karena konsumen melihat bahwa kualitasnya itu jelek gitu. Seumpama nih, kan bakso ya, bakso itu kan kalau dimakan dingin kan nggak enak juga ya kan, kalau mengeras kan juga nggak enak gitu. Kalau bentuknya rusak, wah udah nggak minat kan, pasti konsumen mau makan itu pasti udah nggak minat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.